itu Rom gitu, Nabi itu Tuhan, nggak ada satu pun, nggak ada baik di Al-Quran maupun di hadis. Ya itulah yang dijelaskan oleh Ustadz Wafi, tergantung konteksnya. Tapi khusus untuk Nabi Muhammad SAW nggak ada kata Arab mengikuti baru namanya beliau, nggak ada. Edis disuruh nyari nggak ketemu juga, tapi masih dipakai loh sampai sekarang. Inilah saya bilang, dengan modal botol kosong Anda ingin menyesatkan umat Islam, nggak bisa. Anda ingin 378 ya nggak bisa. Umat Islam dari kecil itu udah connect dengan kata Arab itu. Ini pelajaran di mana ya ini? Pelajaran SD loh itu. Bang Andi. Ya. Si Edis itu, kalau aku tahu alamatnya, insya Allah aku bisa memulangkan dia. Dia tuh nggak bisa bayar pajak di sini, Bang Andi. Sekarang lagi ketat-ketatnya orang yang tidak bayar pajak di Amerika akan dikira dipulangkan. Nah, nanti kalau aku tahu alamatnya, aku report ke IRS. Itu Bang Andi. Report ke IRS, ini alamatnya, namanya ini sekian, langsung diambillah dia, ditanyakan pasti. Kamu bayar pajak nggak di sini? Baru datang kan dia kan, nggak bayar pajak dia. Pulang gitu. Nah nanti kalian pulang, Bang Andi yang nangkap di bandara. Begitu Bang Andi. Kalau ada yang punya alamat Edis, sampaikan ke saya. Begitu. Berisik banget. Wih, di jalan lagi Pak. Waduh ya Allah. Abang di sirkuit ya Bang? Ada suara 4 tak, 2 tak itu Bang. Coba disenggol dulu tuh. Bang Sok kayaknya mau jual motor apa gimana itu? Apalagi di sirkuit. Bang John ini ya, noise Bang John. Gimana Bang John? Monitor. Bang John, mohon maaf ya Bang John, noise banget. Jadi teman-teman mereka itu memakai gaya-gaya ya. Tadi kan saya udah jelaskan dari awal. Gaya-gaya mereka itu untuk memurtadkan umat Islam ya kayak gitu. Ingin mengatakan dia lebih mengerti tentang Al-Quran, dia lebih mengerti hadis daripada Ustadz Wafi misalnya, para ulama, para ustadz. Dia lebih ngerti loh, kan ya, kan aneh. Kan aneh gitu loh. Suruh baca aja nggak bisa. Si Edis dari dulu itu nggak bisa. Mengaku pakar Al-Quran nggak bisa baca kan gitu. Berbeda dengan yang ada di bahasa Indonesia terjemahan. Jadi yang mereka bahas itu kan terjemahan, bukan juga Al-Quran. Contoh misalnya kalau kita pakai data mereka, jelas kok, tapi dibantah. Jadi mereka memang sesuatu selalu dibelok-belokin. Nah inilah yang disebut apa, iblis itu memang sengaja diberi kebebasan berkuasa di muka bumi untuk merasuki manusia ke jalan kesesatan. Jadi hati-hati, iblis itu bisa berbentuk manusia, berbentuk suara, berbentuk apapun itu. Jadi kalau ada sesuatu, baik makhluk hidup yang kelihatan maupun apapun itu jenisnya, yang membuat Anda ke arah melanggar perintah dalam Islam, ya itu iblis itu. Termasuk yang kita dengar tiap hari. Iblis ya kategori ya seperti itu. Itu sih teman-teman, waspada ya. Iya. Yang iya malu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beri kesempatan ke Pak Raden. Silakan Pak Raden. Ya, silakan Bang Raden. Ya. Assalamualaikum Bang Cuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Pak Raden. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma Bu. Salam Bu ya Bu. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Iya, ini suami saya tuh sampai nangis, ngefans banget sama Bang Juma. Ya. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Terima kasih host, terima kasih Bang Hendy sesuai permintaan saya. Iya, Bang Raden. Saya hanya Bang Raden ya. hanya pengen salam saya dijawab Bang Juma, itu aja. Saya akan turun lagi.
Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi minta Kasih ya, satu Bang. lagi, Bang Juma, minta satu kali lagi, minta satu aja. Iya, gimana Bang? Itu, iya Cah Ayu, gitu Bang Juma. Iya Cak Ayu. Alhamdulillah. Insya Allah. Ini harus telan biji kedondong ini dulu sementara. Ya Allah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini mualaf baru Januari kemarin, baru sebulan. Masya Allah. Dia ini sandat di mana? Disyaratkan oleh Ustadz Hanafi. Ya, maaf Hanafi. Masya Allah. Masya Allah. Ya kebetulan satu kecamatan sama kita di dalam. Kayaknya memang pergi ke ini apa minum sarabah. Nah, iya, Di. Iya. Betul. Enak itu. Benar. Sama campur telur bebek. Iya. Sekalian makan bebeknya gitu ya. Ya. Jahe mau Assalamualaikum, kita Bang Ima. rebus. Jahe. Waalaikumsalam adindaku, Masya Allah. Bagaimana abang kabarnya? Ya sehat, cuman suaranya aja serak. Kemarin konser. Wih, ini nih udah mulai merambah dunia Iya, konser. sampai maghrib. Luar biasa emang. Jahe Lama sekali kita saya. Lama sekali. rebus. Iya. Jumpa. Assalamualaikum Alhamdulillah. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah maaf dari tadi Caca ketiduran. Bunda, Bang Handi, semuanya Ustadz Miftah. Saya mau izin turun, Bunda, Oke, siap. semuanya. Mana Udah jam Mbak? 11 mau OTW. Jam 11 ya. Moderator, Mana emang mohon Bunda? izin saya asar dulu ya. Caca di Libya, Bunda. Oh di Libya, wih, jauhnya mama ini. Ya iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Libya tempatnya di itu almarhum Kadapi ya. Wih, jauhnya. Putra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi tadi ada nih. Mereka itu sengaja memperbotol diri gitu loh. Selalu menuduh bahwa Nabi Muhammad itu juga Rab. Jadi pola-pola ini dipakai untuk menyesatkan umat. 378-nya sangat masif gitu loh Bang Juma. Nabi Muhammad juga Rab. Jadi Tuhanmu juga ada dua gitu loh, kira-kira kasarnya gitu tujuannya. Tapi diolah gitu loh tiap hari. Ya kayak Iya. tadi di sini anak buahnya datang. Gimana itu menyikapi Bang Sorry. Juma? Jadi gini, sahabat-sahabatku sekalian. Maukah kita kemudian orang yang kita hargai, orang yang kita hormati, kita persamakan dengan orang yang lebih rendah derajatnya? Ini dulu, logika sehat dulu kita pakai. Ibu kita, wanita yang kita hormati, mau ndak kita sama-samakan status ibu kita dengan seorang laki-laki jadi-jadian? Mau nggak? Ya enggak dong. Enggak. Jadi umat Islam itu mau tidak menyamakan hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi dengan menunjuk dan menyamakan dengan sembahan saudara kita Kristen yang berupa manusia. Mau enggak? Dong. Enggak mau Enggak. kan? Enggak mau. Tetapi anehnya ada sebuah agama yang kemudian mengangkat derajat Nabi Muhammad selevel dengan sembahan mereka. Ini naif. Nabi Muhammad oleh umatnya Nabi, oleh umatnya Rasul. Tapi mereka yang menyembah Nabi ingin menjadikan setara sembahan mereka dengan nabinya kita. Ya maafkan saya harus mengatakan bahwa ini bocor halus ini. Harusnya kalau orang itu menggunakan logika sehat,
Dia tidak akan pernah mau menyamanyamakan titel daripada sembahannya dengan manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia mengatakan Nabi Muhammad itu juga adalah Tuhannya umat Islam, nah ketahuan ternyata bagi mereka antara Tuhan dengan makhluk itu bisa setara. Sementara di kita laisa kamislihi syai', tidak ada satupun yang sama seperti Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, nanti ada sesuatu apapun yang setara dengan dia. Nah ini satu kebanggaan ya teman-teman sekalian, ketika materi dialog sudah sampai pada poin Nabi Muhammad pun dikira Tuhan. Inilah kenapa hikmahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak kemudian dibuatkan gambarnya, tidak dibuatkan kemudian fotonya. Itu hikmahnya. Karena kalau ada foto beliau, ada gambar beliau, beliau bisa saja dituhankan oleh mereka yang punya kepala bocor halus. Bisa. Kenapa? Bukan tanpa alasan mereka melihat bahwasanya Nabi Muhammad itu ajarannya sempurna. Dan kesempurnaan ajaran Nabi Muhammad dipraktekkan oleh umatnya dan prakteknya sempurna. Ibadahnya, sholatnya, puasanya, akhlaknya, semua sempurna. Sehingga yang tidak sempurna aja mereka jadikan Tuhan, apatah lagi yang sempurna selevel baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau hari ini kemudian ada yang menyamanyamakan dan menganggap bahwa umat Islam menuhankan Nabi Muhammad, itulah tanda bahwa level mereka sangat jauh di bawah. Karena mohon maaf ini, mohon maaf, sekucing-kucingnya kucing, tak ada kucing yang menuhankan sesamanya kucing. Secacing-cacingnya cacing, tak ada cacing menyembah cacing. Selalat-lalatnya lalat, tak ada lalat yang kemudian menyembah lalat. Sahabat-sahabat perlu tahu bahwa objek yang disembah itu adalah maha tinggi lagi maha suci. Maha tinggi maha suci. Ya, sedangkan kalau ada kemudian yang menjadikan objek sembahan mereka adalah sesuatu yang sama seperti makhluk, berarti dia tidak sampai kepada level Subhanahu wa ta'ala maha suci lagi maha tinggi. Saya kira begitu Bang Handi, silakan. Masya Allah. Jadi teman-teman ya, kalau ada yang demikian tinggalkan saja, nggak usah didengarkan. Mereka memang hanya mencari dero. Dia cari dero, ingin murtadkan umat Islam dengan berbagai cara. Tapi bukan itu aja metode-metode yang dipakai, banyak metode lain. Dalam hal misalnya di website, STT, terus terjemahan juga itu. Kalau saya menyikapi terjemahan ini lebih parah. Terjemahan yang dipakai sekarang ini lebih parah. Unsur-unsur bisa umat Islam goyang kalau tidak mau belajar. Sependapat nggak tuh Banyuma? Termasuk terjemahan itu? Gimana Bang Handi? Termasuk terjemahan LAI juga itu banyak sekali istilah dalam Al-Quran disalahgunakan gitu. Ini lebih berbahaya juga loh. Iya, benar sekali. Kalau tidak ada dari Islam yang menyuarakan penolakan dan komplain terhadap yang dilakukan saudara kita Kristen, dalam hal ini oknum ya, itu bisa rancu lebih parah lagi. Karena tidak akan bisa dibedakan nantinya mana sembahannya umat Islam, mana sembahannya Kristen. Tadi saya berdialog, teman-teman mungkin mendengarkan adanya kemudian dari pihak Kristen yang mengatakan mereka dirugikan. Kenapa mereka dirugikan? Karena umat Islam menyamanyamakan Tuhan mereka dengan Kristen.
Karena umat Islam menganggap bahwa Allah itu adalah Allah. Jadi mereka melemparkan bola panasnya ke kita. Seakan-akan yang salah itu adalah kita ini. Kita yang salah karena telah menyamakan Tuhannya umat Islam dengan Kristen. Ini ajaib. Ajaib menurut saya. Ajaibnya gimana? Memutarbalikkan fakta itu yang sangat luar biasa. Dia yang menjadi pelaku, dia pula yang menjadi korban. Ya sama seperti kasus saya. Saya yang jadi korban, saya pula yang jadi terdakwa, kan gitu ya teman-teman. Saya yang dianggap sebagai pelaku, padahal saya ini korban. Inilah yang terjadi sekarang. Silakan Bang Handi. Ya. Ini juga beliau ini pindah topik dikit. Beliau ada di Makassar, sekarang bergeser ke Ator. Siapa dengarkan aja ya banyak suaranya ya. Gak Boleh. apa-apa. Ya. Boleh. Bang, nangis saya bang, suruh bang Zuma ngaji bang, suruh bang Zuma ngaji. Saya tidak bisa ketemu, waktu itu sudah janji sama dia tidak bisa ketemu, kita kasih murah, saya tidak bisa keluar. Tolong bang, maafkan saya, ampuni saya bang, saya janji tapi tidak bisa ditepati. Titip salam sama bang Zuma aku. Nah, gimana dong? Iya gimana itu sebenarnya? Ya. Masya Allah. Beliau di mana sekarang? Tator. Oh, Masya Allah. Iya. Oh, saya suruh pesan anak-anak dulu ini ya. Apa namanya? Air jahe campur masako ya. Benar nggak? Jangan Iya. kasih masako jahe mau. Oh, jahe saja? Jahe sama masako sama minyak rem dikit. Oke. Jahe. Sembarangan. Jangan Bang Juma, itu abangku ini Bang. Jahe rebus. Jeruk Gimana, Dek? nipis, Airnya jeruk diminum. nipis sama madu. Nah, itu. Saya tuh udah sering mempraktekkan itu. Saya jeruk Iya nipis paham dengan itu. madu. Tapi kan belum pernah dicoba ada minyak remnya. Air jahe, Ah, ini Bang Andi ngaco rem. madu sama jeruk nipis. Madu jeruk nipis itu. Itu. Oke. Kita coba dulu ya. Makasih Dina. Iya. Coba dulu. Izin Burunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, Bang Andi, Bunda Rahma, Bunda Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Oh, izin beri salam. Aku pikir mau lewat. Izin Bunda, saya moderatornya. Oh, siap. Tapi saya dulu pernah nyoba doh. Dulu kalau nggak salah sih Luga. Dia praktekin bener. Gitu loh. Apa itu? Minyak rem. Minyak rem. Langsung pakem. Langsung pakem. Dangnya. Masa Bang Andi ini Sehat-sehat gitu, menyamakan besok mau tampil Luga sama Bang Yuma sembarangan kadang-kadang. Iya. Nggak, besok kan acaranya nggak resmi Bun, cuman ngobrol. Bukan bawa materi, nggak. Kita cuman mau sharing pembentukan mualaf center. Tapi karena gini, itu ternyata salah satu dosen yang apa itu katanya ya, dosen yang membidangi agama di sana itu udah kenal Ki. Kenal Ki. Jadi itu dosen siapa itu? Katanya dari desa mana itu, desa disebut di Palopo itu, dia kenal. Oh, Nah, gitu. itu dia bilang, sering kusimak itu. Jadi dia bilang itu kayak Sakir naiknya Indonesia. Boleh dong aja. kita bisa coba besok mungkin disuruh ke insyaallah. Tapi kalau kondisi tanda ini ya jangan makin. Iya. Izin Bunda. Iya, silakan. Nyapa tamu. Bang Henen, selamat sore Bang Henen. Assalamualaikum kalau muslim. Bang Hen, monitor.
Sekali lagi Bang Hen, monitor. Izin saya turunkan Bang Hen ya. Terima kasih. Lanjut Gurunda. Iya, iya. Masya Allah. Jadi teman-teman dari pihak kampus ya, ada pengurus di kampus Universitas Hasanuddin itu mau kolaborasi kemudian pembentukan Mu'alaf Center dengan Apologet Islam Indonesia. Karena kebetulan beliau kalau nggak salah dia di bidang pembinaan mahasiswa mu'alaf kalau nggak salah. Atau mungkin ada yayasan di luar daripada kampus yang beliau pegang dan menginginkan kemudian keikutsertaan apologet Islam dalam hal ini pembinaan mu'alaf. Ya, mudah-mudahan ini adalah hal yang positif sehingga gerakan yang selama ini ada itu bisa secara terstruktur khususnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, agar supaya para mu'alaf ini bisa kemudian terorganisir dengan baik seperti itu. Amin. Amin. Izin Gurunda. Ya, Bang Kevin. Waduh, langsung turun dia. lanjut Gurunda. Maaf, Afwan. Dan Tabe Iya, katanya Gurunda dia mau membangun apa ya sebuah Mu'alaf Center. perpustakaan peradaban, ya Mu'alaf Center juga dan peradaban Islam di Sulawesi Selatan. Dia mau libatkan tuh orang-orang di API supaya bisa mengajar Ibrani, Yunani. Iya, betul, Masya Allah. Itu katanya. Insya Allah. Iya, iya, iya. Lanjut, Os. Izin Jadi Bunda. saya bilang banyak tuh orang-orang di API bisa bahasa Ibrani, Yunani, banyak. Dia bilang, oh alhamdulillah. Kalau saya bahasa kalbu bisa, Insya Allah. Oh, Ya Allah. iya. Asal jangan bahasa roh Gurunda. Bahasa roh itu dia membisu itu. Nah bilang lagi tuh di Ya, sana izin. pergi sarapan. Aku bilang, masih nah jam berapa aku di sana pergi sarapan, Bu? Jam berapa besok Unda? Jam 8 ya? Jam 8 ye. Oh, Iya. Iya. Izin Bunda. Lanjut. Izin Gurunda. Iya, silakan. Dana berkat, selamat sore. Assalamualaikum galak muslim. Dana berkat. Monitor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang Dana? Bang Dana. Noise, Bang. Bang Dana ini Kristen apa Muslim? Bang Dana. Muslim dia, Bang. Muslim barusan menjawab salam. Hah? Gimana, Bang Dana? Bang Dana monitor. Bang Dana bisa dengar suara saya. Izin Bang Dana ya, di bawah dahulu. Mohon maaf. Lanjut Bunda, lanjut Bang Zuma. Nah. Apa dilanjut, Bang? Ini si alatnya masih di bawah Gurunda. Gurunda Playboy berkenan naik ini. lah kok Playboy. Playboy naik Playboy. Ayo naik sini. Tadi habis sama Gurunda tadi pagi. Dia Kristen tadi, Bang. Makanya kalau ada berkat-berkat itu dia Kristen. Silakan naik, Bang, Dana berkat. Oh iya Kabun. Tadi tapi jawab salam Iya. saya tadi. Ya kan Wah, Kristen pelanggaran. itu. Pelanggar. Permintaan dana berkat. Ada berkat-berkatnya tuh kalau dana berkat-berkat tuh Kristen. Iya, dana berkat Lauli namanya. Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dana. Bentar saya cari Bun di bawah. Ayo Aletia, naik lagi Aletia. Belum kelar tadi itu, belum kelar. Kamu punya PR tadi itu Aletia.
Box lo, coba si playboy itu dijambak. Sudah Bang. Izin mominya Aurora. Selamat sore. What else need to make? Mominya Aurora monitor. Just the beef. The phosphorus lah. What are you talking about? Do you hear me, mommy Aurora? Hello, mommy Aurora. Hello. Hello, mommy. Maaf mas, kepencet masuk gak nyata di kantor satunya ya maaf mas. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain si Momi ini naik mau apa ya, mau bagi warisan. Jangan dosa waris ya Momi. Kita nggak butuh dosa waris. Itu Bang Kaiser, Bang Endi. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Felix. Masih loading. Loading nggak kelihatan. Anda di samping saya, Bang Endi. Iya. Gelap. Saya lihat di sini tapi di akun yang satu nggak kelihatan. Oh, siap. Mas Adon tungguin ya, aku ambil S2 di sana nanti. Siap dong, tenang aja. Keren. Ada besok, Deng, Bang Handi. Wah saya masih di Burundi nih Bunda, gimana penerbangan berapa jam itu? Nah, Burundi Mama, jauh. transit dulu nanti ke Nederland. Bagus. Misalnya hari ini saya berangkat nih dari Burundi, transit dulu di Belanda. Nederland, ya Belanda. Ya, di Nederland. Di Amsterdam itu, di Amsterdam paling sekitar 5 jam boleh. Enggak. Saya transit di sana, pen saya datang Rugulik, Pambasten itu nemuin saya dulu, ajak makan sore. Nah, gimana? Butuh waktu lama, gue nggak mungkin saya tinggalin dia. Oh, nanti udah disiapkan kok Bang Andi di situ makanannya. Seko pinco. Dari Nederland saya terbang lagi dulu ke Amerika, ketemu Mas Adon. Bunda Sumangkut jemput saya. Ketemu Om Peter. Nggak bisa gitu loh Bunda. Jadi maaf nggak sampai Makassar saya mungkin seminggu baru nyampe Bunda. Gimana tuh? Long minus. Izin Bang Andi, izin Bang Adon. Siap. Longinus, selamat sore Longinus. Bang J, assalamualaikum Bang J. Selamat sore. Ya Longinus, gimana kabarmu hari ini Longinus? Kabar baik. Apa Kabar temanya baik. Bang? Temanya Tuhan Kristen palsu. Berarti Tuhan Israel palsu lah kalau begitu. Kan Tuhan Israel. Sini saya masuk, sini ya masuk. Longinus, emang Tuhannya Yudaisme, memang sembahannya Yudaisme itu sama dengan sembahannya Kristen, Bang? Ya, 1 Tawarin 16 ayat 26. Sembahannya lalu lo Bang. Tuhannya Kristen siapa, Bang? Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya. Oke, adalah stop. satu. Kalau Tuhannya Yudaisme siapa, Bang? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Buat astagfirullahaladzim. Kau jadikan pula Yudaisme jadi Trinitas, Bang. Sejak kapan? Yesus yang kata Bang. Apa kata Yesus, Bang? Yohanes 8 ayat 42. Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat, jika Allahmu adalah Bapa, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Bapa. Itu siapa yang ngomong itu, Bang? Yesus, Bang. Yesus itu keluar dari Maria loh, Bang. Bukannya, Bang, izin. Bukannya dia omong dengan ahli-ahli Taurat, Bang. Iya, bangsa Bang. Israel. Bukannya Yesus keluar dari Maria, Bang? Itu kemanusiaan Yesus, Bang. Tapi kealahan Yesus keluar dari Bapa.
Jadi Yesus ini dua macam, dua personal. Kolose 2 ayat 9 bang, di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Oh ini Bang Juma yang masuk nih. Yesaya 9 ayat 6. Satu-satu dulu Bang. Ya. Ya, lanjut Bang Juma. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sifatnya saya hanya ingin kemudian menerangkan tentang Tuhan pencipta langit dan bumi secara umum, ya, bahwa Tuhan pencipta kita itu tidak serupa dengan makhluk. Diterangkan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai', dan diterangkan pula di dalam pengajaran Yesus, Bapa yang mereka sebut sebagai Tuhan itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengarkan. Yesus bisa dilihat, bisa didengarkan. Dan juga Nabi Musa alaihissalam menerangkan bahwasanya Bapa atau Elohim itu tidak bisa dilihat. Kapan dilihat maka manusia alam semesta yang akan binasa. Keluaran 33:20. Tapi yang menarik kemudian adalah ketika penolakan umat Islam terhadap yang disembah oleh orang Kristen, lalu disanggah oleh saudara Kristen bahwa itu berarti orang Islam menolak Tuhannya Yahudi. Ada data yang menarik untuk kita bahas. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Mungkin saudara bisa menjelaskan saya, masuk tidak Yesus dalam kategori ini Bang? Ini saya bertanya. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Siapa dia yang tidak tersentuh oleh kematian ini? Oke, sudah. Silakan. Oke, Bang Zuma kutip Keluaran 33 ayat 20 bahwa Tuhan tidak boleh dilihat. Tapi baca sedikit di bawah di ayat 23, Musa melihat belakang Bapa. Musa melihat Bapa, belakangnya, cuma wajahnya saja tidak dia lihat. Abang tak baca ayat 23. Oke. Mungkin betul. Anda mungkin betul. Artinya Ya. Keluaran 24 ayat 9 dan 10 juga Allah menampakkan dirinya kepada Musa, Harun, Nadab, Abihu dan 70 orang tua-tua. Mereka melihat kaki Allah seperti memijak di atas lantai yang dibuat daripada nilam. Mereka melihat Allah. Kata siapa? Allah bangsa Israel tidak pernah menampakkan diri. Ya. Jadi bezalah Tuhan kita Bang. Oke, baik. Nah sekarang kalau Anda mengatakan seperti itu, Al-Quran saya mengatakan tidak layak manusia itu bertemu langsung dengan Tuhan kecuali melalui 3 perantaraan. Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 51. Yang pertama melalui tabir, yang kedua melalui malaikat, yang ketiga melalui perantaraan wahyu. Yang Anda nyatakan tadi itu salah satu dari ketiga ini. Nah, untuk membuktikan kebenaran Al-Quran saya dan pemahaman Anda itu agak meleset, saya boleh sekali-kali menggunakan kitab saudara untuk jadi rujukan. Di dalam Kisah Para Rasul 7, Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di Semak Duri. Berlanjut, Kisah Para Rasul 7, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai.
Berlanjut juga di Kisah Para Rasul 7. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat kepada Nabi Musa. Akan tetapi kamu tidak menurutinya. Izinkan saya mendengarkan apa yang akan Anda ucapkan setelah ini. Bahwa ternyata yang bertemu dengan Nabi Musa adalah malaikat-malaikat di Gunung Sinai. Berdasarkan kitab saudara. Dengan kata lain, Yesus berkata dalam Yohanes 5 nomor 37, Tuhan yang datang kepada Nabi Musa tidak bisa dilihat dan suaranya pun tidak pernah didengar. Saya ingin dengarkan dari saudara setelah Anda mendengarkan Kisah Para Rasul 7 ini, bahwa yang datang kepada Nabi Musa itu adalah para malaikat-malaikat yang berfirman kepadanya, para malaikat-malaikat yang mengatakan pengajaran hukum Taurat kepada Nabi Musa. Silakan. Ya, seperti yang saya jelaskan, Elohim bangsa Israel, yaitu yang digelar Bapa, hakikatnya Roh, sentiasa menampakkan dirinya dan berbicara secara langsung dengan nabi-nabi. Tidak semestinya menggunakan perantara. Dia berbicara secara langsung. Dia sentiasa menampakkan dirinya. Saya sudah tunjukkan Keluaran 33 ayat 23, Musa melihat belakang Elohim. Keluaran 24 ayat 9 dan 10, Musa, Harun dan 70 orang tua Yahudi, mereka melihat Elohim bangsa Israel. Kakinya pun mereka melihat. Tertulis ayat, dan Musa berbicara langsung, nabi-nabi berbicara langsung. Faktanya, Elohim bangsa Israel yang digelar Bapa, hakikatnya Roh, berbicara secara langsung dengan nabi-nabi dan menampakkan diri, tidak sama dengan Tuhan yang Abang Zuma percayai. Oke, baik. Berbeza. Oke, saudara. Saya ngambil data satu ya, untuk membantu Kisah Para Rasul ini untuk supaya tidak sia-sia. Karena di situ dikatakan bahwa malaikat, supaya nggak sia-sia juga pengakuan Yesus bahwa tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan. Saya membantu Anda untuk melihat secara jeli apa yang Anda barusan sampaikan. Di dalam Keluaran 33 nomor 23, kata belakang di situ itu tidak ada kata ni atau ani. Itu hanya penambahan terjemah. Dalam original teksnya dikatakan akho. Akho, tidak dikatakan akho nih, tapi akho. Artinya belakang. Artinya gini, kemudian aku menarik tanganku dan engkau melihat belakang, atau engkau kemudian mundur ke belakang, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Jadi di situ bukan belakangku, tapi hanya mengatakan belakang. Tidak ada kata ani di sana, atau kata ni, itu nggak ada. Coba Anda lihat lagi kemudian original teksnya, supaya Anda bisa memahami bahwasanya Tuhan itu memang nggak bisa dilihat. Kalau Tuhan itu bisa dilihat, seperti yang Anda uraikan, maka Yesus berbohong. Yesus berbohong, Paulus pun berbohong. Di mana bohongnya? Yohanes 5 nomor 37. Kita baca Yohanes. Konon ini adalah ucapan daripada Yesus itu sendiri. Di mana di sana dikatakan bahwa Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika muncul di 1 Timotius 6:16, dia tidak bisa dilihat oleh manusia. Tidak seorang pun yang pernah melihat dia, dan memang manusia tidak pernah melihatnya. Jadi kalau Anda mengatakan belakangnya Tuhan menyangkal, tidak ada manusia yang pernah melihatnya, berarti belakang di sini apa? Apa maksud belakang? Kalau dikatakan wajah itu adalah kekuasaan, bukankah dengan melihat alam semesta ini, bahkan dengan kita berkaca, menelusuri kemudian keberadaan kita sebagai manusia, kita sudah tahu bahwa kekuasaan Allah itu nampak nyata di hadapan kita. Jadi yang mana yang betul? Yesus kah atau Anda? Di mana dikatakan bahwa Bapa itu tidak bisa dilihat. Bapa itu ruah, sesuatu yang gaib. Gimana ini? Mana yang benar nih? Silakan saudara.
Ya, Bapak dalam hakikatnya roh. Roh ini tidak dibatasi oleh ruang dan masa, tidak berwujud dan tidak berbentuk, tidak bertempat. Memang tidak boleh lihat dalam hakikat roh. Tetapi kerana Tuhan itu Maha Kuasa, Dia boleh menampakkan diri secara terus kepada nabi-nabi. Dalam Keluaran 12 pun, Tuhan berjalan bersama-sama dengan umatnya dalam rupa tiang awan pada waktu siang dan dalam rupa tiang api dalam waktu malam. Dia penampakan Dia. Dalam Kejadian 18 pun, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam rupa 3 lelaki. Abraham sembah sujud kepada mereka. Tuhan menampakkan diri dalam rupa-rupa tiang awan, tiang api, belukar, belakangnya, kakinya. Itu Tuhan bangsa Israel yang digelar Bapa. Dia menampakkan diri. Dalam roh, hakikat memang tidak boleh lihat. Maka Yohanes 1 ayat 18 mengatakan, tidak ada siapapun yang melihat Allah, iaitu yang digelar Bapa. Tetapi anak tunggal Allah di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Maka Ibrani 1 ayat 2 mengatakan, Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan dan gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Itu penampakan Tuhan berkuasa. Jadi kita berbeza Tuhan, Bang. Kalau Tuhan abang tu memang, kalau abang kata tidak pernah menampakkan diri, tapi Tuhan bangsa Israel sentiasa menampakkan diri. Kehadirannya, banyak ayat-ayat. Oke, sudah? Ya, silakan. Oke, baik. Bisa fokuskan kita ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Bagaimana dengan ucapan-ucapan Anda tadi sebelumnya? Boleh mau dikoreksi atau gimana? Ya, dalam hakikatnya sebagai roh, memang tidak ada siapapun yang boleh melihat. Jadi yang dilihat Tuhan boleh menampakkan diri dalam rupa-rupa yang berarti benarkan, itu maksud saya. Berarti benarkan ucapan saya berdasarkan Al-Quran Asy-Syura ayat 51, tak ada seorang yang pernah berbicara langsung dengan Allah melalui 3 perantaraan. Bahkan saya bantu Anda untuk memahami dengan membawa kisah para rasul 7 tadi. Tapi Anda pura-pura nggak mau mendengarkan itu. Sekarang Anda membawa Yohanes 1 nomor 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Anda setuju? Dalam hakikatnya sebagai roh. Nggak usah gitu, nggak usah kayak ajaran politeisme. Yang tapi intinya, faktanya, jangan kayak Bang, politeisme, Bang. Faktanya Musa dan 70 tua-tua Yahudi, berarti ini bohong. mereka Yohanes 1 melihat bohong berarti. kaki Allah. Berarti Yohanes 1 ini bohong. Tidak bohong. Lah ini dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Dalam hakikatnya sebagai roh. Roh Loh, tidak emang boleh Tuhan itu dilihat. ada berapa hakikat? Satu je hakikat. Ya, terus emang Tuhan itu gimana ceritanya? Kok bisa kayak gitu? Dalam hakikatnya sebagai roh, dalam hakikatnya sebagai apa lagi nih? Yohanes 4 ayat 24, Allah itu adalah roh. Iya, Yesus saya yang tidak lari ke kata. situ. Saudara, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini gimana nih? Dia adalah hakikat sebenarnya sebagai roh. Iya, ini Allah dikatakan itu roh. tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini bohong atau benar? Bohong nggak ini? Maju kena mundur kena nih Pak. Dalam Ini bohong nggak ini, hakikatnya saudara? sebagai Assalamualaikum warahmatullahi roh. wabarakatuh. Kamu paham atau tidak? Ini tidak Dalam ada keadaan seorang pun sebenarnya yang pernah sebagai melihat roh. Allah. Ini bohong atau tidak? Apa yang bohongnya? Ini dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah.
Faktanya Musa dan 70 orang tua-tua melihat Allah. Oke, berarti ini bohong ya. Makasih. Tidak bohong. Ini mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat. Yang tidak ada. Anda mengatakan Musa melihat. Ini bohong berarti. Dengar, saya kasih paham. Tidak ada siapapun Sakit yang aku pernah ini. melihat Allah. Sakit aku tidak menyimak ini. Ini dalilnya. Dengar. Terus? Tidak ada siapapun yang pernah melihat Allah, yaitu dalam hakikat keadaan sebenarnya sebagai roh, memang tidak ada yang pernah melihat. Tapi kerana Tuhan Maha Kuasa, dalam perjanjian lama, dia sentiasa menampakkan diri. Keluaran Berarti bohong. 12, Keluaran 24, Keluaran Berarti ini bohong. 33, Berarti ini bohong. Kejadian 18. Berarti ini bohong. Tidak bohong, kamu yang Pada tak paham. saat saudara, pada saat Tuhan menampakkan diri, Musa lihat nggak? Lihat. Berarti ini bohong. Penampakan Tuhan yang Berarti ini bohong. transenden menjadi imanan. Berarti ini bohong. Abraham juga melihat. Berarti ini Kejadian bohong. Sekali lagi. 18. Berarti ini bohong. Anda mengatakan Tidak Abraham bohong. melihat. Anda mengatakan Musa Ya. melihat. Yohanes 1 mengatakan tidak Kejadian ada seorang pun 18. pernah melihat. Bohong. Kejadian 18. Coba baca. Yang mana yang betul? Kejadian 18 Yang ayat mana 1. yang betul? Tuhan pernah dilihat oleh manusia atau Tuhan tidak pernah dilihat oleh manusia? Mana yang betul? Dalam keadaannya Dalam yang keadaannya, sebenar dalam sebagai keadaan- roh, dalam memang tiada yang boleh keadaannya. melihat. Saya Tapi tanya, Tuhan boleh saya tidak menampakkan tanya dalam keadaan diri. apapun. Faktanya saya Musa tidak bisa Anda melihat, tipu dengan seperti Harun itu. melihat, bangsa Yahudi melihat, Abraham pun melihat. Oke, berarti Yohanes 1:18 bohong ya. Teman-teman setuju dia? Tidak bohong. Loh, apa yang Musa manusia tidak? Manusia. Musa pernah melihat Tuhan Musa tidak? melihat kan? Musa melihat kan? Musa melihat. Abraham Ini tidak melihat, kan? seorang pun, tidak seorang pun yang pernah melihat. Ya, dalam hakikat yang sebenarnya. Maka Yesus Yesus berkata, barang siapa melihat aku telah melihat Bapa. Yesus adalah gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 15. Ibrani 1. Memang pengaruhnya pagan sangat merusak akal ini. Ini saya menghargai dalil ini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada orang yang bisa melihat aku hidup. Nggak ada. Jadi Tapi kitab Anda- Yahudi bohong. Enggak, kitab Yahudi itu sudah benar. Anda yang Ya, Anda yang kitab salah. Yahudi, Musa melihat, Abraham melihat, bangsa Israel melihat. Betul. Tapi yang dilihat Kamu apa? pahamkah? Penampakan. Yang dilihat apa? Yang dilihat apa? Yang dilihat apa? Abraham melihat Melihat Tuhan apa? dalam 3 rupa lelaki. Oh, gila. Tuhan ada 3 Kejadian 18 ayat 1. Baca. Saudara, Al-Quran saya mengatakan wa maka nalibasarin ayukallimahullahu illa Tuhan kita wahya. berbeza. Memang Tuhan Anda Yesus berbeda dengan Tuhan kami. Pasti itu. Tuhan kami Tuhan bangsa Israel, Bang. Nah, di sini Tuhan saya mengatakan tidak patut bagi seorang manusia berbicara langsung dengan Allah kecuali dengan perantaraan wahyu, belakang tabir atau mengutus malaikat. Ya, saya tidak bantah. Nah, sekarang permasalahannya adalah Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan, tetapi Musa berkontak dengan sesuatu yang dikira Tuhan. Abraham kontak dengan sesuatu yang Anda sangka Tuhan. Padahal dengan Anda membaca Yohanes 1:18 sudah Baca jelas ayat tak ada seorang 23, pun Bang. yang Selepas pernah 20, melihat baca ayat Tuhan. 23. Lepas baca 33-20, baca ayat 23. Ya, ayat Musa 23-nya melihat itu. belakang Allah, hanya wajah Ayat saja yang tidak 23-nya dilihat. itu.
ayat 23-nya itu dijawab oleh Kisah Para Rasul 7 nomor 35, 38, 53. Yang datang kepada Nabi Musa itu malaikat. Lamiot, kamu ditakutkan. Anda percaya dengan Kisah Para Rasul 7? Percaya, tiada yang salah. Yang datang kepada Nabi Musa siapa di situ? Elohim, Allah Bapa. Tolong Yahweh. tunjukkan dalilnya. Silakan Anda tunjukkan di Kisah Para Rasul dalilnya Elohim datang kepada Nabi Musa. Silakan. Ya, sebab Silakan. Tuhan di perjanjian Enggak, baru bukan dan kayak gitu, Tuhan bukan kayak gitu. perjanjian lama sama. Saudara, coba Anda tunjukkan di Kisah Para Rasul 7 di mana Tuhan datang kepada Nabi Musa. Di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 38, Musa ini yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat. Malaikat yang berfirman kepada Musa. Maksud kamu Tuhan tak pernah berbicara secara langsung dengan Musa? Tadi kan saya sudah baca Al-Quranul Karim. Wa ma kana li basharin ay yukallimahullah illa wahyu aw min wara hijab. Allah berbicara kepada nabinya melalui 3 perantaraan. Wahyu dan tabir. Di kitab Yahudi, bukan di kitab kamu. Kalau di kitab Yahudi jelas sekali, kemudian di Keluaran 33 nomor 20. Baca ayat 23. Mengapa tak baca ayat 23? 23 itu dibantah oleh Kisah Para Rasul 7. Tidak bantah. Jangan Dibantah. Yang datang kepada Nabi Musa yang tabrak-tabrakan ayat Alkitab. Saudara boleh bacakan saya? Aduh. Boleh Anda baca? Boleh Anda baca Kisah Para Rasul 7 nomor 36. Itu tidak Bacakan saya boleh? bertentangan. 38 boleh Anda baca? Izinkan saya untuk mendengarkan bacaan Anda dari Kisah Para Rasul 7 nomor 38. Silakan. Silakan Anda bacakan kepada saya. Itu tidak membantah. Saya Keluaran cuma minta Anda 33 baca. ayat 23. Bisa Anda baca Matius Kisah Para Rasul 7 nomor 38. Boleh Anda baca? Dibaca kan. Oke, dengar dulu. Ya, baca ya. Dengar dulu. Baca Dengar dulu. Sabar. Baca dulu Kristen. Sabar. Jika Kisah Para Rasul itu benar, berarti segala yang tertulis dalam kitab Yahudi. Baca saya yang bacakan. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Bagaimana saudara? Oke. Jadi segala yang tertulis dalam kitab Yahudi, Musa Nah, ini mah berbicara. ini mah melawan data dan gimana diskusi melawan data. Sabar. Jadi di kitab Yahudi semua salah. Perjumpaan Musa secara langsung dengan Tuhan salah. Loh, Keluaran 33:20 itu apa bunyinya? Oke. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, ya Karim. Musa kan di kitab Yahudi. Jadi semua perjumpaan Musa secara langsung dengan Elohim itu salah. Itu kan saya mengatakan kepada Anda Salah atau tidak? Yang salah itu adalah prinsip kekristenan Anda yang mengatakan Tuhan berbicara langsung. Ini Itu loh. kitab Yahudi. Yahudi juga iman itu. Kitab Yahudi menerangkan. Sabar. Segala perjumpaan langsung, penampakan Elohim cara langsung kepada Musa dan bangsa Israel salah. Saya katakan apa di antara tadi pernyataan-pernyataan saya? Anda nggak masuk di otaknya. Saya katakan di Ya, saya Al-Quran paham. mengatakan Musa mati nggak ketika melihat Tuhan? Tidak, dia memang Bagus. melihat Tuhan, melihat Mati nggak? belakang. Mati nggak? Tidak. Tidak mati. Iya, sebab dia tidak melihat
Allah dalam keadaan yang sebenarnya. Dia melihat penampakan. Bukan Tuhan itu. Bezakan Itulah yang itu. saya katakan tadi dalam Al-Quran. Dan itu juga lah yang terjadi terhadap Nabi Musa. Tapi Musa melihat kaki Allah. Bukan Musa saja, Harun pun melihat, tua-tua Israel pun melihat. Mereka melihat. Baca Berarti- Keluaran 24 berarti ayat Yohanes 9 18 dan ini salah. 10. Hah? Yohanes 18 ini salah. Yohanes 1:18 ini salah. Tidak salah. Bagaimana sih? Anda mengatakan Musa melihat Tuhan, Harun melihat Tuhan, Yohanes mengatakan tidak Iya. ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Mana yang betul? Bukan dalam keadaan yang sebenarnya sebagai Di mana? roh. Di mana itu dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana? Sebab roh tidak boleh dilihat. Di mana Roh tidak dalilnya? Begitu dibatasi. di mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Saya butuh dalil, Bang. Yohanes 4 ayat 24. Allah Iya, itu roh. Itu Tuhanmu roh. Roh di situ kan Iya. pneuma. Pneuma itu apa artinya? Pneuma artinya apa? Janganlah mute. Pneuma itu artinya apa? Jawab tak payah bawa teks asli. Kami cukup faham terjemahan yang dibuat oleh Lai. Kamu bukan Lai. Kamu apa kapasiti kamu berbanding dengan Lai yang telah melakukan terjemahan. Jadi jangan kamu ubah-ubah terjemahan sesuai kehendak kamu. Oh iya. Lai itu lebih pintar menterjemah. Oh iya. Yohanes 4 ayat 24, Yesus mengatakan Ya. Allah, yaitu Allah Bapa itu adalah roh. Ya, roh roh. tidak boleh dilihat. Itu Okey. maksud Yohanes Okey. 1 ayat 18. Tidak ada siapapun yang Okey. pernah melihat Allah. Okey. Tetapi anak tunggal Allah di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Makanya Bapa yang adalah roh menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Oh, gitu. Maka Yesus adalah gambar wujud Allah. Di mana dalilnya Yesus gambar wujud Allah? Coba tunjukkan ke saya. Orang gila ini. Di mana dalilnya Yesus itu adalah gambar wujud Allah? Itu dalilnya di 1 mana? ayat 2. Di mana? Ibrani 1 ayat 2. Ibrani 1 nomor 2. Kita baca ya teman-teman. Baca. Ibrani 1 nomor 2 ya. Oke. Maka zaman akhir ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang ia telah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Mana Yesus adalah wujud Allah mana? Enggak ada. Oh, ayat 3, ayat 3. Oh, ayat 3. nomor 3. Ayat 2 Yesus yang menciptakan alam semesta. Mana? Ayat 2 Yesus yang menciptakan alam semesta. Ayat 3. Mantap. Oh iya. Oke, kita lanjut lah. Dia adalah cahaya kemuliaan. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan penopang segala dengan firman-Nya dan penegasannya. Oh, berarti Ya, siapa Oke. dia? Oke. Siapa Sekarang dia boleh yang mana nanti Bang? Siapa dia? boleh Anda jelaskan siapa penulis buku Ibrani ini? Jangan lari ke sana. Itu kitab kami. Iya, justru karena kitab Anda makanya saya tanya. Bang, itu Ini kitab Anda kan? Saya tanya, siapa penulisnya? Iya. Siapa penulisnya? Tak Siapa? perlu kamu tahu itu. Tak perlu kamu tahu itu. Yang penting itu kitab kami. Kamu tanya Ya, saya ayat, tahu. sudah saya tunjuk. Kamu Saya mau tahu ini kitab Anda dan kitab Anda mengatakan Allah itu adalah wujudnya Yesus, betul? Betul ya? Nah sekarang pertanyaan saya, ini kitab Ibrani tulisan siapa? Yo, jangan biar aku menjawab. Ibrani ini tulisan siapa, Bang? Tak penting. Yang penting itu adalah firman Tuhan yang Dari mana diilhamkan Anda tahu oleh kalau ini firman Tuhan? Sementara penulisnya Anda nggak tahu. penting. Bagaimana Segala Anda yang mengatakan ini tidak tertulis. penting? Ini tidak ditahu siapa penulisnya, kok nggak penting pula? Jadi yang kisah para rasul kamu kutip sebagai kebenaran Tulisan itu macam Lukas. mana?
tulisan Lukas. Itu tulisan Lukas. Oh, jadi kamu Yang saya tanya percaya Ibrani, itu? tulisan siapa? Jadi kisah para rasul kamu percaya? Itu tulisan Lukas. Saya tanya. Iya, kamu percaya atau tidak? Saya tanya Ibrani ini tulisan siapa, Pak? Iya, nanti dulu. Kisah Ibrani para tulisan siapa? Kisah para rasul tulisan Lukas. kamu. Mengapa itu kamu percaya? Ibrani tidak mau percaya. Kok saya percaya? Saya percaya yang kapan saya percaya Lukas? Lucu Anda ini. Mau bertangga Iya, tadi orang kayak gini orang gila. Jangan mute, sabar. Tadi kamu kutip kisah para rasul. Saya kutip untuk hanya membungkam berbicara mulut kebohongan Anda gitu loh. Mute. Anda kan mengatakan, saudara, Anda kan mengatakan, Anda mengatakan bahwasanya Musa melihat Tuhan, sedangkan Lukas mengatakan yang dilihat oleh Musa malaikat. Bukan saya kata. Tuh. Kemudian Anda mengatakan wujud anak bayi adalah wujud Allah. Anda tunjukkan buku Ibrani. Anak Saya bayi. tanya, loh, sejak kapan wujudnya Yesus sama dengan Allah? Pada saat dia bayi atau saat dia dewasa? Kan jelas di sana. Iya, pada saat dia bayi Yesus kan? adalah Iya. Maka pertanyaan saya, pada saat dia bayi atau dia sudah dewasa? Pada saat dia jadi manusia lah. Oh, berarti pada saat dia bayi itu wujud Tuhan. Ya, makanya orang-orang Majus Tuannya jadi bayi. Bang, orang-orang Majus tuh orang Arab, Bang. Mereka Berarti Anda datang pengikutnya? menyembah Yesus. Berarti Anda pengikut Majus. Iya. Bang, Anda mereka pengikut Majus. menyembah Yesus. Oh iya. Berarti Anda pengikut Majus. Yesus. Anda pengikut Majus, betul? Karena Yesus menyembah Elohim. Yesus menyembah Elohim, Majus menyembah Yesus. Anda menyembah siapa? Yesus. Anda pengikut Majus, betul? Mengapa orang-orang Majus yang adalah orang Arab bukan Yahudi menyembah Yesus? Iya, sekarang saya tanya. Sebab dia adalah Sekarang saya tanya. tidak kelihatan. Yesusnya. Susah karena dia nggak nyambung soalnya. Dia ngomong Kamu kan tanya. Udah, habisin suaranya Bang Juma aja. Nggak Ya, nyambung. jadi saya simpulkan ya teman-teman. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan fayuhya bi izni ma yasha innahu aliyyun hakim. Tidak patut bagi seorang manusia, nabi kah dia, rasul kah dia, bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu, di belakang tabir, atau mengutus malaikat. Tiga ini salah satunya. Nabi Ibrahim mimpi bertemu dengan malaikat, kemudian juga masuk dalam Asy-Syura ayat 51. Nabi Musa di belakang tabir, masuk dalam Asy-Syura 51. Yesus malaikat, masuk dalam Asy-Syura ayat 51. Nabi Muhammad wahyu dan juga malaikat, masuk dalam Asy-Syura 51. Yang dia terangkan Kejadian Keluaran 33 nomor 23 ya, itu masuk juga ke dalam Al-Quran surah Asy-Syura. Bahkan kisah para rasul 21 7 nomor 35, 38 dan juga 53 masuk juga ke dalam Al-Quran surah Asy-Syura. Yang aneh, Filipi 2, 6, 7, 8. Yang aneh Kolose 2 nomor 9, Ibrani 1 nomor 3. Itu yang aneh. Kalau yang tadi masih relevan. Bahkan Yohanes 1 nomor 18 mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Terus dia pelintir terjemahannya. Ya, dia pelintir terjemahannya dengan mengatakan dialah yang menyatakannya. Padahal
Di situ dalam bahasa Yunani adalah exegomai. Artinya menceritakan. Jadi arti yang sebenarnya adalah tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anaknya tunggal, anak tunggal Theos yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menceritakannya. Original teksnya tertulis exegomai. Exegomai itu artinya menceritakan, menjelaskan, menguraikan, menerangkan. Itu. Jadi terjemahan yang sesungguhnya, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi hambanya atau anaknya yang ada di pangkuannya, dialah yang menceritakannya. Jadi Yesus yang memaparkan, Yesus yang menerangkan, Yesus yang menceritakan, Yesus yang menjelaskan tentang Allah yang tak terlihat itu. Tapi Kristen muncul beda. Tadi kita dengarkan ya, Kristen muncul, ternyata Yesusnya yang Tuhan, dikarenakan orang Majus menyembahnya. Kita hargai itu imannya saudara kita Kristen. Cukup kita tahu, oh lala, oh lili, oh lolo. Kita cukup tahu. Ya, kita tidak usah olok-olok, kita cukup tahu saja. Ternyata Tuhannya orang Kristen itu pernah jadi bayi menurut saudara kita tadi. Ya, silakan Bang Andi. Ya, sebagai penonton yang baik, ya Oten ini berusaha ya mengambil kitab Yudaisme atau di Torah, Tuhannya itu yang turun menjadi manusia yang bisa dilihat. Karena konsep ini memang konsep yang harus dipaksakan agar Yesus yang turun ke bumi ini, yang disembah oleh orang Majus, peramal bintang ini, penyembah berhala ini, adalah Tuhan bayi itu. Artinya ada pemaksaan di sini. Pemaksaan ajaran penyembah berhala, terus supaya dipopulerkan mengais-ais kepada kitab Torah. Tapi data-data yang ada ditabrak semua. Ditabrak semua demi kepentingan bahwa Tuhan itu pernah turun menjadi manusia. Itu kesimpulan saya. Sorry. Jadi kesimpulan saya gitu Pak. Dinda Dino itu ternyata dia pawai di ini, bergerilya di YouTube beliau. Betul, iya. YouTube Banyumas sekarang dia itu. Oke teman-teman lanjut. Sorry. Kalau saya lagi batuk, tolong untuk tutup masker, pakai masker. Kalian nanti kena virus. Masya Allah. Ya, sekali lagi buat teman-teman Alhamdulillah semuanya ya, kita doakan semua buat Gurunda ini, mudah-mudahan penyakit yang ada pada beliau, terutama batuk dan ininya cepat sembuh, diangkat oleh Allah supaya ya cepat bisa kembali seperti sedia kala, supaya bisa beraktivitas dengan normal ya dalam menegakkan kalimat Allah untuk mencegah kemurtadan gitu ya. Jadi kita khususkan untuk membaca Fatihah kepada beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat menyembuhkan penyakitnya. Amin. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tapi tak lupa juga ya para guru, dan walaupun diobati, walaupun ini kalau nggak menjaga kesehatan sendiri mungkin ini ya. Mudah-mudahan guru banyak-banyak istirahat, bisa menjaga supaya stabilitas badannya bisa ini lagi kembali pulih ya guru. Terima kasih buat guru yang sudah memberikan inspirasi buat kami sebagai teman-teman muslim, sehingga dengan Guruda ini kita terinspirasi ya dalam menegakkan syiar agama Islam ini. Lanjutkan Guruda yang lain. Kalau saya juga pribadi kepada para mualaf, tetap semangat, apapun rintangannya itu tetap harus semangat.
Itu namanya ujian. Di saat Anda ingin sholat, apalagi mau sholat Jumat, keadaan tidak memungkinkan, itu cobaan. Itu cobaan. Jadi jangan sampai putus asa. Insya Allah ada jalan keluarnya. Allah tidak akan mencoba suatu kaum kalau dia tidak sanggup menanggungnya. Jadi masih batas cobaan yang Anda bisa lalui. Terutama Bang Dino ya. Semangat terus Abang. Jangan putus asa. Kami selalu mendoakan dan bersamamu. Kesimpulan terakhir diskusi tadi, Oten ini memaksakan Tuhan itu turun menjadi manusia. Padahal data yang ada, tidak ada satupun yang bisa melihat Tuhan. Karena ada orang yang melihat Tuhan meninggoy. Tapi dia ngeles. Memang tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Karena Tuhannya adalah roh. Anehnya lagi, terjemahan Bible yang ada di Indonesia ini mempergunakan sembahan kita, yaitu Allah. Jadi di sini ada kelipatan ganda yang sangat keliru dan sangat nista. Dia mengatakan Allah itu roh. Ya, meminjam kata Allah dibilang pula roh, jadi salah berlipat-lipat. Jadi memang kerja ekstra ini kita, diluruskan dulu kalimatnya, baru diberi edukasi. Ya memang butuh kesabaran. Yang jelas, tidak ada satupun praktisi Yudaisme mengatakan Tuhan pernah turun ke muka bumi dilihat oleh manusia. Yang ada adalah sebagaimana penjelasan Banyuma, itu adalah tabir, perantara. Adapun kalau berbentuk betis apa segala macam, itu adalah majas, bukan makna yang sebenarnya. Tapi kesimpulannya, memang Oten yang tadi memaksakan Tuhannya adalah pernah menjadi makhluk. Bahkan dia berkongsi dengan orang Majus yang beribu-ribu kilometer. Karena melihat cahaya bintang, ada yang lahir datang menyembah bayi yang sedang lahir. Itulah mereka. Sedangkan bayi ini di saat nanti dewasa menyembah Elohim, orang ini bersama Majus menyembah bayi. Artinya apa? Tuhan Yesus waktu hidup berbeda dengan Tuhannya Oten yang tadi. Yesus menyembah Elohim, dia bersama orang Majus menyembah bayi. Itu kira-kira kesimpulan dari saya. Semoga tercerahkan. Makasih. De Alpi lanjut. Iya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhina al-kiram, akhi Alpi. Saya cuman mengucapkan selamat ulang tahunnya Bang Handi ya, karena kita baru ketemu. Selamat jumpa. Iya Bang. Selamat ulang tahun ya Bang Handi. Iya. Semoga dipanjangkan segala yang belum panjang ya Bang ya. Jangan lupa lagi kita mendoakan semoga Gurunda Suma selalu sehat-sehat. Amin. Supaya suaranya keluar seperti kemarin-kemarin itu. Amin, amin ya Allah. Amin. Allahumma amin. Iya. Saya kok ini ulang tahun. Hari ini saya ulang tahun kok nggak ada yang ngasih bunga ya? Kasih bunga, Bunda Mila kasih bunga lah. Yang belum panjang apa, Bang Handi? Jangan dikasih bener, nggak ada yang ulang tahun, woi, nggak ada. Saya nggak pernah ulang tahun, teman-teman, benar. Makanya saya itu, kenapa saya tidak pernah ulang tahun, Bang Adon? Kenapa saya nggak pernah ulang tahun? Karena saya menganggap umur saya itu masih 17 saja, gitu loh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kang Royan, ada yang mau disampaikan? Ya, Bang Royan. Ya, ntar dah. Gimana? Lanjut dulu. Waduh, kirain ada yang Itu yang bicara tadi itu. Silakan. Kedua gini loh ya, teman-teman tadi bisa ya dengerin. Ucapan dengan Bang Handi karena beliau hari ini ulang tahun. Silakan Bang. Gini loh, tadi di saat ada diskusi Bang Juma misalnya sama Kristen, teman-teman yang naik, ya tolong jangan dipotong dengan salam.
Itu aja, sambar aja dulu. Selesai baru ucapkan. Karena nanti nggak dijawab, wajib dijawab. Pindah topik gitu loh. Itu sih kira-kira ya. Tunggu spasi aja dulu. Ya, kalau mohon izin ya Kang Royal, kalau ini untuk slot untuk teman Kristen ya, barangkali ada yang mau diskusi ya. Mohon izin ya Kang Royal ya, saya turunkan dulu. Bang Handi, direspon dong. Apa itu? Di bawah Bang Handi. Direspon dong. Udah saya respon, terima kasih. Yang jelas saya itu, kenapa saya menghindari ulang-ulang tahun itu, apalagi ada seremonial, saya takut. Umur saya ternyata bertambah terus, jatah hidup berkurang, jadi semangatnya berkurang. Makanya dalam hati saya itu, saya selalu 17 tahun, penuh dengan semangat gitu loh. Ada di bawah Bang Handi. 17 kali 3. Kalau bisa di saat ulang tahun, hari ulang tahun Anda berpuasalah. Ikuti Nabi puasa ya Senin. Bang Handi ya, bersyukur di usia yang barokah ini gitu kan. Kenapa ini suara orang-orang pada mendem sih Bu Mila, kok suaranya gini ya? Karena udah tengah malam ya. Oh ya, tengah malam di sana ya. Jam 2 pagi. Masih Oh, semangat iya, ya. tapi ya kan. Punya aku mendem juga Bang Andi. Enggak. Saya di Burundi ini baru jam 1 Bunda. Jam 1 malam. Jam 1 dini hari. Burundi lagi. Nah sekarang bagus kan. Coba Burundi kabupaten mana Bang Andi? RT 4 RW 2. Pak RT saya namanya Alexander. Pak RT saya namanya di sini ya, RT 2 RT 2 RW 4. Nah, nama Pak RT saya di sini Alexander Tralala Trilili. Burundi. Kabupatennya namanya Kabupaten apa? Cinta. Tapi di Indonesia itu alamatnya rumit ya. Di sini itu simple banget. Nggak ada RT di sini Bunda. Nggak ada. Nggak ada. Burundi Nggak ada ada kabupaten, nggak ada. Burundi ada kabupaten. Gitu ya. Oke, mohon izin. Ya, Bang Jonathan, mohon izin. Selamat sore Bang Jonathan. Bang. Ya, Jonathan silakan. Jonathan, selamat pagi. Selamat sore. Oh ya, selamat sore Indonesia. Selamat pagi Burundi. Silakan Bang. Iya. Kenapa? Nggak apa-apa Bang. Ya gimana Pak Jonathan? Ini ada apa sih? Kenapa? Iya nggak apa-apa. Ada yang apa kan? Oh iya juga sih. Ada yang tidak ingin disampaikan? Tidak ingin disampaikan. Iya. Biasanya ada yang ingin disampaikannya. Ya kali-kali tidak ingin disampaikan. Silakan aja tidak inginnya itu. Gimana ceritanya? Nggak ada, saya hanya ingin masuk saja. Oh masuk saja. Kalau boleh tidak tahu situ agamanya apa ya? Saya Kristen. Saya tuh nggak mau tahu tadi, kenapa Anda kasih tahu? Mereka ditanya. Ya pertanyaan saya, kalau boleh tidak tahu agama Anda apa, kenapa Anda kasih tahu? Kenapa ditanya kayak gitu? Ya saya kan tidak mau tahu. Ya berarti kalau nggak mau tahu harus diam dong. Ya kenapa Anda kasih tahu? Ya coba tanya. Ya saya kan tidak mau tahu, kenapa Anda kasih tahu? Ya udahlah kalau begitu, silakan kasih tahu aja, biar teman-teman pada tahu. Oke, saya Kristen. Oke, terima kasih. Bercanda ya bro ya, jangan marah lah ya. Bercanda kita. Sudah berapa komal Islam nih? Sudah berapa komal Islam keliling? Kristen, lu dari lahir ya Kristen ya Bang ya? Iya. Keluarga Kristen ya.
Ya kita menghormati Anda sebagai yang beragama Kristen, tetaplah menjadi Kristen yang baik. Ya kita tetap berbangsa, bernegara, ya saudara sebangsa senegara. Gitu ya Bang ya. Toleransi. Ya toleransi. Benar Bang. Pak Jonathan ini kalau nggak salah ada seorang laki-laki ya Bang ya, Pak Jonathan ya. Gak usah ditanya. Dari suara pun bisa didengar. Kadang-kadang ada Bang. Kadang-kadang ada menyuarakan suaranya laki-laki padahal bukan gitu loh. Saya hanya mempertegas saja gitu. Ya, saya laki-laki. Berarti Tuhan Anda itu Yesus ya Bang ya, Jonathan ya? Bukan. Kenapa sampai ke situ? Ya kan semua orang yang beragama kan bertuhan Bang. Iya, tapi jangan sampai ke situ lah. Jadi kita omongin apa ini, bisnis? Yang kayak tadi kan kayak Capek. Oh. Tadi mau bicarain apa kan enak tadi didengar. Oh toleransi gitu ya? Iya. Tapi toleransi kadang-kadang ada yang bau terasi Bang. Tapi Pak Jonathan masih aktif ya di hari Minggu pergi gereja gitu ya? Apa Ya. lupa nih? Aktif. Iya. Kalau Anda ke gereja itu apa yang Anda peroleh setelah pulang? Firman yang saya dengar. Yang paling berkesan firman apa itu Bang? Ya, Bali kebanyakan kita sisi Alkitab lah, apalagi. Ya kan Bible-nya kan panjang. Kira-kira yang paling berkesan itu andalannya apa? Andalannya? Kalau kita di dalam firman itu fokusnya ke soal mengampuni. Oh mengampuni. Iya. Yang menyampaikan itu pendeta ya? Iya, yang menyampaikan pendeta. Anda duduk menghadap boleh Anda bertanya boleh nggak sih dalam gereja kalau ada pendeta boleh? Saya tahu, setahu saya aja. Tapi kalau mau lengkapnya bertanya sama pendeta aja karena dia lebih tahu. Anda bayar perpuluhan juga? Iya, persembahan. Persembahan dan perpuluhan beda nggak sih Bang? Beda. Kalau persembahan itu apa? Persembahan itu buat uang kas gereja untuk dipakai untuk mengembangkan pelayanan di gereja itu. Apa Mbak? Coba digedein dikit suaranya Mbak. Kalau persembahan apa Mbak? Kalau persembahan itu, uang persembahan itu biasanya kita pakai untuk mengembangkan pelayanan di gereja. Misalnya, kalau ada yang sakit, itu uang kas gereja kita bakalan keluar. Ada yang duka cita, ada yang melahirkan, ada yang menikah, itu uang persembahan itu bakalan berjalan gitu loh. Kalau perpuluhan itu beda lagi. Maksud gue gini loh Mbak, persembahan itu apakah wajib atau seikhlasnya saja? Itu pertanyaannya. Ya itu kita seikhlasnya semampu kita. Ngapain kita kasih gede kalau kita nggak ikhlas, itu sama aja sia-sia di hadapan Tuhan. Oke, kalau perpuluhan itu kan artinya 10% ya Mbak ya? Iya, itu kita kasih untuk Tuhan. Untuk Tuhan atau untuk pendeta? Itu sama aja lah, kita ngasihnya kayak untuk Tuhan kan. Toh juga Pak Pendeta juga kan ngasihnya. Toh juga itu Pak Pendeta jalankan untuk itu juga untuk masalah. Pokoknya tentang pelayanan juga itu. Yang penting Mbak ini nggak merasa dipaksa begitu ya? Iya, tapi ada juga orang yang nggak ngasih perpuluhan karena ketidakmampuan. Oh kalau tidak mampu nggak apa-apa gitu ya? Iya, tapi sebisa mungkin kita kasih kalau memang masih bisa. Contoh nih ya, saya kasih contoh. Ya gimana?
saya ini berkeluarga. Gaji saya cuma 3 juta. Di sisi lain, gaji saya itu harus saya pakai untuk kebutuhan anak-anak saya gitu. Berarti saya nggak bisa kasih perpuluhan dong. Ya berarti saya tidak bisa kasih perpuluhan, setidaknya saya kasih ucapan syukur gitu. Jadi ya kita mau kasih apa? Tuhan juga kan maha melihat. Iya, ya. Jadi Keadaan kecuali umat. Mbak, kecuali misalnya pendapatan Mbak sama suami 1 miliar, ya boleh lah ya 10% gitu ya. Iya, kalau itu iya bisa. Wih, 1 miliar itu 10% berapa ya? Berapa? 10 juta ya? Pajero lah, dapat pajero. Ya ya ya. Nah, itu kakak saya. Iya nggak apa-apa, kakaknya baik kok. Dia menjelaskan baik-baik John, gitu ya. Salam sama kakaknya ya. Oke, siap. Tapi Johnnya kan belum kerja ya John. Jadi kamu belum bayar perpuluhan kalau belum kerja. Saya udah kerja, tapi ya kayak gitulah. Habis-habis ke makan, ke ongkos, jadi nggak cukup. Jadi Anda belum wajib perpuluhan. Jadi John ini belum wajib perpuluhan gitu ya? Ya kalau saya bisa kasih ya saya kasih. Iya iya iya. Nggak ada dipaksa-paksa gitu ya John? Iya. Tapi persoalannya gini John, kalau boleh nggak berbagi nih? Kenapa? Di dalam perjanjian baru itu nggak ada datanya untuk perpuluhan. Yang ada perpuluhan itu di perjanjian lama itu untuk kaum Lewi. Tapi nggak apa-apa sih John ya. Itu kan kita nggak mau mengganggu ya. Yang penting Bang John ini nyaman dalam hidup, happy gitu ya. Jangan sampai menderita gitu ya John. Ya kayak gitulah. Karena Tuhan juga mau tahu gitu aja lah udah. Tapi John sudah banyak mempelajari Bible gitu. Lumayan sih, tapi saya juga kan masih kurang mengerti. Jadi saya harus tanya-tanya pendeta dulu gitu. Ada juga kan itu ditafsirkan juga. Gak cukup kita baca satu ayat itu nggak cukup. Harus satu pasal itu kita baca, barulah nyambung ceritanya. John, pernah nggak sih lu nanya pendetamu, Pak Pendeta sebenarnya Tuhan kita ada berapa sih? Lu pernah nanya sih nggak kayak gitu? Pernah. Jawabnya apa? Tuhan kita itu satu katanya, cuman ada namanya Tritunggal. Lah kok satu kok jadi ada 3 lagi gimana? Kan nggak pusing tuh? Namanya Tritunggal. Iya namanya itu Tritunggal. Tapi kalau lebih jelasnya ke pendeta aja lah biar lebih paham menjelaskan. Iya, maksud gue kan lu yang nanya ke pendeta. Kalau Tuhan kita satu Pak Pendeta siapa? Kok jadi ada 3 lagi gitu loh? Jo, kumasahan Jo? Jangan nih. Iya. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus, kan ada 3 itu nama. Ada 3 nama tapi iya cuma 3 nama aja tapi satu. Nggak bisa Bang. Bapak beda, Yesus beda. Ya gimana Gini Mbak? loh. Iya, iya Kami Pak. kan Tritunggal. Sebenarnya Tuhan kita itu cuma ada satu. Cuma sebutannya itu ada 3 contoh. Kayak kita aja kan sama orang tua kadang kita manggil ayah, papa, babe, gitu. Oh, panggilannya doang berbeda tapi oknum yang sama. Iya. Makanya dibilang Tritunggal. Itu kalau merujuk oknum yang sama siapa itu? Merujuk kepada Yesus atau kepada bapaknya Yesus? Tetap kalau nggak bisa jawab. Tanyakan sama pendeta aja. Ya itu nanti tanyain ya Pak Pendeta. Kami baru belajar. Iya, misalnya tanya ke Pak Pendetanya, Pak Pendeta kalau merujuk kepada yang satu itu namanya 3, misalnya ada orang nih bisa dipanggil babe, ayah, dedi, ayahanda dan seterusnya. Tetap satu bapak lu kan gitu. Nah kalau ini ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Sedangkan Bapak dan Yesus itu oknum yang berbeda. Nah, gimana bisa itu nanti tanya pendetanya ya. Sebenarnya Tuhan kita yang mana sih? Bapak atau Yesus? Karena Bapak dan Yesus beda.
satu utusan, satu yang mengutus. Itulah John ya. Nanti tanyain ya, John. Iya Pak, iya. Jangan sampai nggak nanyain. Ini kan hari Sabtu nih. Nah besok lu tanya, lu tulis John, tulis. Besok kami ada KKR jadi nggak ada sempat nanya gitu. Oh besok KKR ya? Iya KKR besok. Waduh KKR juga itu nanti kau tanya Matius 7, 21, 23 nggak boleh KKR atas nama Yesus. Yesus nanti di 23-nya, nyala kau dari hadapanku, kau sekalian pembawa kejahatan. Nggak boleh kata Yesus itu. Maksudnya kenapa sih? Maksudnya kita besok kan ibadah KKR kan? Iya maksudnya. Ya udahlah ibadah KKR aja saya. Mudah-mudahan. Iya. Kita sih nggak mau ganggu Mbak, silakan saja. Oh KKR apa sih maksudnya KKR? Gua nggak paham deh. Apa KKR apa? Kan rohani. Kebaktian kebangunan. Sini dulu lo, Per. Di sini kan ada mantan Katolik nih. Per, sini lu Per. Ini mantan Katolik nih. Dengan KKR. Apa itu KKR? Kalau Katolik nggak ada KKR. Hah? Katolik Lu nggak tahu KKR? Oh, mantan Katolik nggak tahu. Ada nggak sih KKR di Katolik? Wah Tuhan. Protestan ini protes. Oh ini KKR artinya apa? Apa? Kebaktian kebangunan rohani. Kebaktian kebangunan rohani. Kebaktian kebangunan. Oh. Bentuk ibadah dalam agama Kristen yang bertujuan untuk membangun kembali kerohanian umat Kristen. Kerohanian dalam rangka mempererat hubungannya dengan Tuhan gitu. Iya kan, zaman sekarang kan banyak orang ke gereja tapi tidak benar-benar tujuannya untuk beribadah. Oh. Hanya absen aja, tahu kan absen kayak Kristen KTP. Jadi itu tujuannya KKR untuk mengingatkan kita bahwa kita itu tanpa Tuhan kita tidak sanggup berjalan sejauh ini. Kalau dia sama saya ya jangan tersinggung ya. Enggak. Tapi saya lihat nih Mbak, maaf ya, saya juga minta maaf nih. Kadang-kadang itu pakaiannya tidak maaf agak terbuka, terus main HP. Boleh nggak kayak gitu Mbak? Nggak boleh. Sebenarnya sih nggak boleh, tapi kalau di gereja saya itu ditegur. Tapi kan setiap gereja itu beda-beda ini. Kalau boleh tahu lagi. Tapi Mbak maaf gerejanya apa Mbak? Mbak gerejanya apa? Kalau kami Pentakosta. Oh Pentakosta. Jadi perempuan harus pakaian rapi, nggak boleh pakai, maaf ya, agak terbuka gitu, nggak boleh ya? Ya enggak lah. Nggak boleh main HP juga. Enggak, kalau kita main handphone itu sama aja kita nggak menghargai menghargai firman. Percuma dong, ini sama aja kayak orang tua lu lagi ngomong sama lu sedangkan lu main handphone, berarti itu lu nggak ngargain orang tua kayak gitu. Maaf banget kalau saya pakai bahasa yang kurang baik. Apalagi KKR kan ya, maaf banget. Nggak apa-apa Mbak, apalagi KKR kan harus konsen mendengarkan gitu ya. Iya benar. Nah itu yang biasa membawa materi itu siapa? Kalau kami sih ketua umum Pentakosta dari Siantar nanti. Oh itu termasuk pendeta apa penatua? Apa Dia siapa? itu pendeta, cuma keluarganya itu dulu pembuka gereja Pentakosta. Ya. Umum Pentakosta. Deng. Ya. Izin masuk mau nanya ke kakaknya. Iya, mangga. Alfi sekarang lagi berada di Jalan Harapan Baru Regensi. Ini lokasinya ada di Bekasi. Mau nanya dong kak. Ini kan satu lahan besar ini dipagar panjang gitu kak ya. Sampai ujung sana. Dan dalam satu pagar ini kak ada 6 gereja yang disusun-susun kak. Itu kenapa kak? Ya kalau itu aku nggak tahu ya. Nggak ngerti dia Pi. Ini jemaat biasa Pi. Ya mungkin memang di lokasi itu di situ diizinkan gereja branded apa namanya bahasa berjejeran dengan nama gereja berbeda-beda. Itu GPIB. Di sampingnya gereja apa? Nih Alfi geser ya. Di sampingnya ada apa ini? Kita geser ke kanan. Ntar. Di samping GPIB itu GPSDI. PSDI. Lalu ini gereja Betel.
Oh, GBI. Beda lagi. Nah, ini kan Bu Susun nih. Terus ada lagi nih, GKRI. Iya, GKRI. Ya Nah, menurut itu kan- kalau di itu kan di kami orang Kristen itu udah hal biasa, bahkan di kampung juga ada kayak gitu. Gereja HKBP, Pentakosta, masjid. Itu branding itu hal yang biasa. Yang penting toleransinya, saling menjaga. Ini antar 6 gereja ini jaga toleransi, Kak. Ya pasti jagalah. Wah, bukannya mohon maaf nih. Kan menyembah Tuhan yang sama kan? Iya, tapi gerejanya doang yang berbeda Bang. Cuma kan yang dijalankan tetap firman Tuhan, bukannya ini. Mohon maaf nih, mohon maaf nih. Sama halnya kayak kalian tuh banyak Masjid Jami Al-Falah, masjid apa lagi? Oh, bukan. Rajana, kayak gitu. Jadi itu nggak menjadi suatu patokan toleransi. Mohon maaf. Kalau masjid nggak pernah dibuat seperti ini, mohon maaf ya. Iya, Kalau masjid nggak aku pernah tahu. dibangun seperti rumah susun tidak dibuat nggak? branding kan? Iya, masjid itu nggak pernah dibangun seperti rumah susun. Ini seperti rumah susun, Kak. Mohon maaf nih ya. Maksudnya begini. Rumah deret. Iya, kayak kontrakan. Jadi gini, Kak. Kalau menyembah Tuhan yang sama dengan konsep Tritunggalan juga, kenapa nggak dibuat satu atap gitu? Ya kan mungkin Pak Pendeta si A mungkin dulu udah punya pelayanan di sana dan kebetulan di situ bisa mendirikan gereja, bisa aja. Kita tidak tahu setiap pendeta itu melewati pergumulan untuk mendirikan gereja itu seperti apa. Mungkin dia dapat tempat tinggal di situ untuk jemaatnya beribadah, kita nggak tahu. Jadi alangkah baiknya ya, Masnya kalau lagi ada di situ, alangkah baiknya Mas langsung tanya. Pasti itu ada ceritanya, Mas. Itu bukan suatu kebetulan itu terjadi, pasti ada ceritanya. Pasti ada rencana Tuhan kenapa gereja itu bisa berderet-deret kayak gitu. Bukan karena ini kan? Bukan karena duit, bukan. Oh, bukan. Nah, pertanyaannya gini, bisa nggak sih bertukar-tukar? Besok saya di gereja ini, besok di sebelahnya lagi, besok sebelahnya. Boleh nggak tuh jemaat pindah-pindah Ya. gereja? Ya bisa, cuma kalau kamu nggak terlibat pelayanan, tapi kalau kamu terlibat pelayanan, hargailah Bapak Pendeta yang sudah melibatkan kamu pelayanan di gereja itu. Seperti pemain musik, singers, tamborin, WL. Memang itu sama itu ibadahnya, cuma sedikit dong perbedaannya itu. Mungkin kadang lewat perjamuan kudusnya ya ada perbedaannya sedikit. Kalau masalah lagu-lagunya semua itu hampir sama kan. Orang ini aliran apa sih? Intinya Mbak, nggak etis itu kalau pindah-pindah gereja karena udah terlanjur Iya. sama pendeta itu Kalau gitu kita ya. udah menetap di mana iman kita bertumbuh, kita harus bergereja di situ. Jemaatnya kan saling kenal ya. Kalau keluar misalnya bareng-bareng ngobrol gitu ya. Palingan kalau keluar ibadah mungkin Bapak Pendetanya itu mungkin saling sapa menyapa, saling berbagi pelayanan lah, saling berbagi cerita pelayanan. Kamu gimana pelayanan kamu di gereja? Yang berdiri sendiri itu Advent. Dia hari Sabtu sendiri dia, nggak ke hari Minggu dia Advent. Oh, kalau Advent itu beda sama kami, Mas. Beda jauh. Beda jauh itu sama kami Kristen Protestan. Tapi dia nyembah Yesus juga kan? Iya, nyembah Yesus. Mereka kayak lebih Bang Jo, kirain aku Bang Jo. Mereka itu lebih ke apa sih ya? Dia dari ajaran evangelis dari orang Amerika. Nabinya perempuan. Zaman-zaman dahulu kala yang didirikan itu Enggak, dari dia kalau Advent itu dia hari Sabat, dia tidak makan Iya. babi, dia tidak Natal, harus disunat, banyak makanan haramnya kalau Advent. Iya. Gitu. Ini ya, izin sedikit lagi, Deng. Kalau yang Alfi lihat dari Katolik kan, kalau mereka orang Katolik punya lahan besar gini, ini kan panjang nih, persegi panjang. Kan mereka mau buat satu gedung, satu atap gitu doang tuh. Atau enggak dibuat sekalian katedral gitu. Jadi cuman satu atap dan semuanya berkumpul di situ. Nah, kira-kira nih menurut kakaknya, sebagai seorang Protestan, ini kan gereja Protestan semua nih, ke-6-6-nya nih. Lebih etisnya dibangun satu atap nggak sih, Kak? Atau memang nggak apa-apa dibiarin 6 gini aja? Nah, ayo kesal. Gue nggak denger dia.
Mau dia. Jangan dipaksa, dia jemaat biasa juga. Kamu bang. Dia ngomongin makanan dulu. Dia nggak dengar, dia lagi pergi dong. Ngobrol sama adiknya. di sini. Ya udah Pi, jangan dipaksa Pi, dia kan jemaat biasa. Kesian dia. Jangan dipaksa menjawab, entah salah jawab lagi. Enggak, cuma pesan ini aja. Kok jahat-jahat kali komentar orang ini ya. Jangan dibaca komentarnya, Bang. Santai aja. Aku nggak terlalu peduli sih orang mau komen apa. Kok juga bukan manusia kok yang menghakimi kita, Tuhan yang tahu sifat baik kita dalam hidup ini. Bang Jonathan. Iya. Tangan abang itu cuma 2 bang, jadi nggak bisa mengendalikan semua jempol yang mengetik di bawah itu. Abang fokus aja ke hal-hal yang bisa abang kendalikan seperti emosi abang, gitu kan, karakter abang. Namanya juga. Ya gitu abangku ya. Itu kemute bang. Itu di jalan di ini ya di mana tadi itu Pi? Azalea Raya Bekasi atau Harapan Baru nama. Harapan Baru ya. Oh Regensi. Oh ya iya. Bang Jo entengin mau luku Bang Jo. Alah, pijit-pijit Iya. Besok aku mau ke sana survei. Rame nggak kalau hari Minggu ya? Aku juga ada sahabat namanya Goja, sahabatku namanya Goja, dia agama Islam. Gimana? Bang. gue juga dulu sekolah Islam loh, jangan salah, gue dulu sekolah Islam, maaf ya gue bukannya ini, gue dulu sekolah Islam di Aceh biar kalian tahu. Sekolahnya Islam. Iya. Ya memang kita harus bertoleransi, nggak boleh bermusuh-musuhan, Mbak. Bukan musuhan, aku cuma ngasih tahu doang pengalaman aku bagaimana gitu, cerita aku ngasih tahu doang bahwa aku tuh pernah sekolah Islam di Aceh. Ada nggak pendeta pernah ngajarin kamu jangan berteman sama Muslim? Pernah nggak diajarin kayak gitu? Nggak ada pendeta kami kayak gitu. Nah, jadi boleh berteman bebas toh? Boleh. Nah. Asal jangan kau aja kami mencuri, itu dilarang sama aku. Kami dilarang mencuri, dilarang berkata-kata dosa, dilarang berbohong, dilarang berzina, dilarang semua. Kan ada ajaran kasihnya, kasihilah musuhmu, doakanlah musuhmu. Ya itu. Ya. Jadi nggak boleh kata-kata kasar, harus baik-baik gitu. Menyimak ini ada murid kita nih mau belajar. Saya mau tahu dong. Saya penasaran tadi. Jadi salah cuma satu. Kami dilarang mencuri, dilarang berzina. Yang larang siapa bang? Ini siapa yang bertanya? Saya, Subaida. Yang larang siapa? Ditanya nggak ada lagi bang? Ada. Yang larang Kristen untuk jangan berzina, jangan mencuri itu siapa? Kalau boleh tahu. Sesuai perintah Tuhan Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Di mana itu bang tertulis? Pingin tahu aku. Cari sendiri lah bang. Saudara, aturan-aturan seperti itu adanya di kitabnya Yahudi. Kalau di kitab saudara tuh, mohon maaf, di Galatia 5. Di Galatia 5 itu gini. Bentar. Tadi kan abang bertanya di mana itu, tapi abang sebenarnya tahu bisa ya. menjawab. Itu pertanyaan makanya aku malas. Gini loh, sebenarnya dia tahu, tapi dia kayak pengen ngetes kita ya kan? Oh iya, memang saya ngetes, betul. Saya ngetes. Iya, saya ngetes. Karena lucu Ini bukan aja ujian soalnya, kedengarannya, saudara. Kalau Kamu Kristen keluar aja Jo, dari situ mengatakan, kita mau ibadah. Ya, kalau bang, kita aku izin keluar ya bang. orang Bang, Kristen kita Kami dengarkan izin kami keluar ya, mau dilarang ibadah soalnya ini mencuri, bentar lagi ibadah Valentine di kami dilarang ini, dilarang itu tertulis di mana? Nggak ada larangan kayak gitu di Kristen kayaknya. Karena kenapa semua perintah-perintah yang kayak gitu sudah dibatalin. Galatia 5 nomor 1 perikop. Coba teman-teman buka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan.
Apa maksudnya tuh? Jangan lagi mau dikenakan kuk penghambaan. Gak boleh lagi menghamba. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang diharapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapa yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menuruti lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukuman siapapun juga dia. Dan lagi aku, saudara-saudara, jika aku memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu untuk mengembirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kamu dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan melayanilah seseorang yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Alright. Jadi di sini diterangkan kemudian bahwasanya kamu tidak akan diberi kebenaran jikalau kamu hidup di bawah hukum Torah. Nah ini artinya supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itulah berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Insya Allah. Makanya kalau kita lihat saudara Kristen kita, mohon maaf nih, kenapa mereka tidak seperti orang Yahudi? Karena mereka tidak menjalankan hukum Taurat. Mereka kemudian sudah memerdekakan dari hukum itu. Itu ya, supaya dipahami teman-teman. Terima kasih. Lanjut. Ya, mohon izin. Belum. Pergi dia. Oh, gitu. Ngapa suaramu Juma? Suara si Juma kenapa gitu? Enggak, Anda dari Kristen. Orang pilek influenza kok heran, apa kau nggak pernah dengar suara orang pilek? Wah, banyak pakai si juga nggak sopan banget. Bisa nggak sih kamu beradab dikit gitu loh? Kenapa ya orang selalu ada kebencian dalam dirinya begitu? Jangan-jangan nanti memanggil bapaknya, dia manggil misalnya bapaknya Johan. Kenapa tuh si Johan, Mak? Kan nggak etis lo panggil bapakmu kayak gitu. Bisa nggak sih lu diajarin di gereja beradab? Memanggil nama orang tidak ada sinya gitu loh. Kalau adabmu seperti itu, janganlah bermain di media sosial. Nggak bagus. Atau kurang diajarin sama orang tua tentang sopan santun. Ya kalau memang kau kurang diajarkan, ya kembalilah ke rahim ibumu, minta dilahirkan kembali. Nanti kau sekolah khusus di sekolah kesopanan. Memanggil nama orang pakai si, apalagi memanggil Nabi kita pakai si loh.
Jadi mereka Itu. juga memanggil Tuhannya pakai si gitu. Si Yesus. Ya nggak bagus itu loh. Bisa nggak sih beradab? Indonesia itu menjunjung tinggi budaya kesopanan. Dia tidak mau diluruskan. Pemahamannya tidak mau diluruskan karena Gurunda selama ini meluruskan pemahaman mereka tentang isi Bibelnya. Itu dia benci kali pun kau tengok mereka sama Gurunda ya. Dan niat Gurunda itu baik. Meluruskan pemahaman mereka supaya mereka itu nggak sesat masuk neraka. Terusnya mereka bersyukur. Malah dia benci. Orang pilek aja. Flu, influenza. Heran dia. Nah slogan aja tuh dia adalah benar ajaran kasihlah musuhmu. Tapi prakteknya mana ada yang kayak gini ajaran kasih? Nah ada slogan doang itu loh bro. Ajaran kasihlah musuhmu. Giliran masuk di komal, gak ada itu dipraktekin. Kebencian melulu. Kesopanan tidak ada. Beradab no. Ya gimana Kristen bisa maju bro? Kalau kamu tidak bisa menunjukkan sopan santunmu. Naik ke komal muslim itu, naiklah baik-baik gitu loh. Siapa tahu ada orang tertarik menjadi Kristen. Tetapi kalau caramu kayak gitu mana ada orang tertarik menjadi Kristen? Kalau di mulutmu itu, hatimu dengan kebencian. Apa ya penyebabnya kalian itu membenci Islam? Kami tidak pernah memusuhi Anda. Di dalam ajaran Islam gak ada itu. Musuhilah orang-orang kafir. Gak ada itu. Paling surat Taubah, perangilah orang kafir di dalam saat perang. Dalam keadaan damai gak ada itu perintah musuhi. Kalian kok, aduh ya Allah, kenapa ya orang-orang kayak begini ya? Dia yang membenci, dia yang tidak beradab, dia yang tidak sopan, dia pula menganggap dirinya korban. Dia yang berbuat arogan, dia yang berbuat akrobatik, tidak beradab, tidak ada sopan santun. Dia pula yang mengaku dirinya korban. Anehnya ada lagi orang yang percaya sesama mereka. Aduh. Nah, ini juga janganlah, ini tampil di YouTube, namanya nggak bagus loh. Itu tampil di YouTube, jangan naikin. Nah ini yang baru naik, silakan. Jati Aryan, selamat sore, assalamualaikum. Jati. Assalamualaikum. Muslim ya bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau mampir sebenarnya untuk Bang Juma. Oh iya. Bang Juma sakit tenggorokan nggak? Campur obatnya kelapa muda, campur garam 1 sendok, bacakan Fatihah 4, minum sampai habis. Iya bang. Oh iya, Masya Allah ya. Iya. Terima kasih untuk masukan. Turun dulu ya, menyimak di bawah aja. Ya, makasih bang, resepnya bang, Masya Allah. Tapi saya dulu masih menjadi mahasiswa ya kan, sering teriak-teriak tuh menjadi orator kalau lagi demo lah ya. Suara kayak Bang Juma pulang gitu. Saya obatnya gampang kok. Saya minum teh panas campur minyak rem dikit. Oh mama Iya campur harusnya sikat guru WC. istirahat. Ya Bang Andi, campur Ya. sikat WC. Itu ada alat pengaduknya di dalam. Jadi dicampur di ember. Nah, diaduk di situ.
Ini kan intermezzo, kenapa sih? Jangan dipraktek atuh. Saya aja nggak minum kok. Tadi lu dengar nggak sih? Teh panas, kasih minyak rem. Saya nggak bilang saya minum. Dicampur doang baru saya liatin. Aduh, rusak. Tapi benar itu teman-teman, jeruk Nanti kalau Oten nipis. itu diikuti tuh Bang Andi. Nanti kalau Oten diikutin itu Bang Andi. Ya kalau terserah dia kalau mau praktekin ya bodo amat. Saya kan nggak minum, saya nggak anjurin. Yang dianjurkan itu jahe, jeruk nipis, ya berdoa.